Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini aneh sekali begitu. Kenapa orang-orang di luar sana ya menggaitkan dengan dugaan korupsi Formula E? Ini sampai sekarang itu masih muncul begitu ya. Padahal KPK nggak tahu sih di mana sekarang itu begitu ya, yang kemudian katanya untuk menjegal Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Tetapi perlu diingat kalau tidak punya bukti yang cukup untuk mentersangkakan orang, ngapain kita melakukan keterpaksaan begitu ya. Ini Said Didu kritik SMRC ya, gegara senggol Formula E ya. Kenapa bukan kasus EKTP yang dijadikan objek survei? Betul begitu kan? Kenapa Anies Baswedan yang kemudian dimunculkan itu adalah kasus ya, katanya kasus korupsi Formula E. Tapi sampai saat ini belum dijadikan tersangka begitu. Artinya apa? Artinya tidak punya alat bukti yang cukup di situ begitu ya. Sampai 1 tahun lebih kan kalau nggak salah begitu ya. Cari kesalahan-kesalahan di situ begitu. Lantas bagaimana dengan EKTP? EKTP sudah disebutkan oleh Setia Novanto di situ, keterlibatan Pak Ganjar di situ begitu. Tetapi yang jelas kenapa kok ini tidak disinggung juga begitu, ada apa begitu kan? Kalau ingin mau survei secara real begitu ya, bukan secara memihak begitu kan. Ini logika-logika yang salah begitu ya. Pantasannya Said Didu sudah memberikan sindiran keras begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Said Didu kritik SMRC gegara senggol Formula E. Kenapa bukan kasus EKTP yang dijadikan objek survei? Betul juga begitu ya. Kenapa mesti takut kalau memang nggak salah gitu aja kok repot? Kasus dimunculkan karena faktor politik. Belum tahu keajaiban Allah akan membongkar aib tanpa melihat faktor politik. Tapi takdir ya. Makin jelas bang dugaan siapa di belakang mereka selama ini. Kejujuran ya adalah segalanya buat lembaga survei. Ya satu aja, beranikah mereka ya bukan yang mendanai setiap buat survei apapun itu. Bila tidak berani sebaiknya abaikan ya hasil survei. Bukan begitu bang Said? Betul juga, ngapain kita percaya kepada survei-survei yang kemudian sponsornya siapa begitu kan ya. Jadi yang jelas itu sekarang sudah cerdas begitu memilih hal itu begitu ya. Toh pada hakikatnya kalau survei keluar begitu kan, orang akan masih memihak, mungkin dibicarakan 1 minggu, setelah 1 bulan survei itu sudah tidak dipakai lagi begitu. Pantas persoalan lembaga-lembaga survei ya kehidupannya meroket dalam waktu yang singkat ya. Ada target ya, tema surveinya mirip polling. Karena yang dibayar ya Saiful Mujani dari kubu Ganjar, sudah rahasia itu. Benarkah seperti itu begitu ya? Bahkan ya Pak Prabowo ya mengatakan waktu 2019 mengatakan survei itu tergantung siapa yang bayar. Kan jelas begitu. Ngapain kita masih percaya terhadap itu begitu? Didu dikasih 38B juga diam bacotnya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kenapa penyandang dananya maunya objektif begitu dan hasilnya dibikin seperti yang begituan? Simple kagak ya. Tukang surveinya niat banget ingin menampilkan opini hasil ya. Surveinya yang sebelum seringkali menampilkan survei ya film biru ya, selalu teratas dari hasil-hasil surveinya. Malah nyurvei tiap minggu. Ya bagaimana dengan kelakuan misalnya Pak Ganjar sukanya nonton apa di situ begitu ya. Ya survei aja di situ. Bagaimana lalu kemudian hasilnya kan begitu. Bukan mengkait-kaitkan terkait dengan kasus Formula E. Padahal ini bukan kasus Formula E, tidak ada pidana, tidak ada korupsinya sama sekali kok. Ngapain kita harus dianggap kasus kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Ini beritanya ya, Said Didu kritik SMRC gegara senggol Formula E. Kenapa bukan kasus EKTP yang dijadikan objek survei? Betul juga begitu kan ya. Ini baca dulu ya, dikutip dari Gelora, ini sangat menarik. Mantan pejabat di Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik keras ya lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting ya, SMRC yang melakukan survei terkait isu dugaan Formula E ya Jakarta dengan kontestasi Pilpres di 2024. Bayangkan begitu ya. Jangankan kasus Formula E ya, kasus orang-orang kritis pun ya kemudian disurvei di situ begitu ya. Mungkin saking banyaknya sponsornya di situ begitu. Dia mempertanyakan SMRC mengapa tidak melakukan survei kasus EKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya pada hari Jumat 28 April 2023. Kenapa bukan kasus EKTP yang dijadikan objek survei? Silahkan ya publik menilai betapa jahat atau tidak objektif tukang survei, ujar dia seperti dikutip dari Wia Newsworthy ya.
Sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dan kaitannya dengan kontestasi Pilpres di 2024. Bayangkan begitu kan, masalah hal seperti ini dikait-kaitkan dengan adanya survei itu begitu. Padahal survei itu tidak kredibel begitu ya. Artinya oke lah, ini secara demokratis oleh harga itu begitu. Tapi kan tergantung siapa sponsornya mereka begitu. Orang sekarang itu cerdas melihat terkait dengan survei-survei seperti ini begitu kan. Apakah dia ya benar-benar objektif untuk melakukan itu begitu. Kalau mau disurvei kasus Formula E, perbandingkan dengan kasus EKTP di situ begitu kan, fair kan di situ begitu kan ya. Lalu kemudian survei-survei itu menjustis bahwa apa yang dilakukan selama ini untuk Anies Baswedan wah dianggap sebagai kacau begitu. Dianggap sebagai langkah korupsi. Bayangkan begitu ya. Ini sangat menarik sekali kalau kita berdiskusi terkait dengan survei-survei seperti ini begitu kan. Di luar sana sudah menyebutkan wah ini survei abal-abal begitu ya. Bahkan menurut survei yang dilakukan hanya sekitar 21% warga yang mengikuti serius atau tahu masalah ini. Pendiri SMRC Saiful Mujani menekankan bahwa walaupun 21% dari 200-an juta pemilih ini masih jauh dari sejumlah keseluruhan pemilih. Dari 21% tersebut, SMRC mengklaim mayoritas ya percaya ada korupsi di isu tersebut. Wah, ini kan sudah seolah-olah menjustis begitu kan? Ya, ini kan sebenarnya publik sudah tahu di situ ya bagaimana peran mereka begitu ya. Bahkan mayoritas 57% dari yang tahu isu tersebut menyatakan yakin korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi. Hanya 31% yang menyatakan tidak yakin 11% dan tidak menjawab. Demikian bunyi keterangan resmi SMRC yang diterima dari Warta Ekonomi. Ya, kalau dia berani bandingkan dengan kasus ya, angka kasus yang menyatakan bahwa keterlibatan kasus EKTP dengan kasus dengan Formula E. Bagaimana jadinya begitu kan? Ya, Formula E itu tidak bisa dikatakan sebagai kasus kalau masih belum ya untuk ada tersangka di situ begitu kan. Belum ada kasus begitu kan. Jadi kalau ada kasus ya sudah terbukti kan begitu logikanya begitu kan. Kok survei seperti ini kok gimana letak logikanya begitu. Bayangkan begitu. Yang dikatakan kasus di situ ya karena memang ada tindakan korupsi begitu. Kalau tidak ada tindakan korupsi ngapain kita harus melakukan wah ini ada kasus dan sebagainya kan begitu. Seolah-olah pernah terjadi begitu ya. Ini kan aneh sekali surveinya begitu ya. Saiful menyebutkan data yang menarik walaupun dasarnya yang tahu isi tersebut hanya 21%. Namun mayoritas dari yang tahu merasa yakin bahwa korupsi itu benar-benar terjadi. Karena itu Saiful menyimpulkan bahwa kalau yang tahu kasus ini semakin banyak kecenderungannya sentimen negatif, yaitu bahwa di situ memang terjadi korupsi akan semakin besar. Wah, ini kan polanya kan dibangun seperti itu begitu. Saya rasa apa yang dilakukan oleh survei-survei sekarang wah luar biasa begitu ya untuk memberikan narasi-narasi yang tidak baik kepada masyarakat begitu. Inilah yang kemudian demokrasi kita hancur gara-gara ya seperti ini dengan asumsi orang yang mengatakan bahwa ini korupsi ini tidak, padahal KPK belum menunjukkan bahwa ini tindakan pidana korupsi begitu. Kalau Pak Anies sudah korupsi ya ngapain tidak ditangkap begitu kan? Kok sampai 1 tahun lebih begitu dibiarkan? Inilah menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan ya bersih, kan begitu logika kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.